kita coba cek di sekitar kita, apakah jangan-jangan kita maling teriak maling. Banyak hal yang kita gunakan sebenarnya masih pembajak, bukan yang original, tapi kita kayak lihat orang sebagai para oh itu koruptor tuh, itu pencuri tuh, padahal sebenarnya kita melakukan juga tapi tidak kita sadari. Atau sebuah novel lagi, Terelie, Selamat Tinggal. Jadi saya pernah ketemu Terelie, dia ngisi sebuah seminar. Dia cerita bahwa buku-buku yang dia tulis itu biasanya risetnya panjang. Dia mengunjungi tempatnya, dia baca literasinya, bisa jadi bertahun-tahun untuk jadi satu buku. Tapi yang ini mungkin mewakili dirinya banget bahwa pembajakan itu ada di mana-mana. Pembajakan itu banyak banget contohnya. Buku-buku dibajak, saya juga nulis beberapa buku, saya tahu dibajak karena harga jualnya jauh lebih murah dibanding harga jual aslinya penerbit. Itu kan kayak nggak mungkin banget kalau bukan bajakan. Terus bajakan juga nggak ngomongin buku doang, tapi ada juga barang-barang KW, dari mulai baju, misalnya kita brand-brand terkenal, mau Supreme, Gucci, LV, Hermes dan seterusnya, KW-nya di mana-mana banyak banget. Kalau kita ngomongin buka laptopnya orang, banyak banget orang yang pakai bajakan, dari mulai Microsoft Word, Windows-nya, Office-nya, dan seterusnya. Dan itu bisa diterusin kemana-mana, bahkan agak-agak ekstrim juga. Ada orang yang bajak obat-obatan, itu kan kayak agak serem banget ya, karena obat-obatan kan untuk nyembuhin orang yang sakit. Kalau dibajak itu resikonya luar biasa. Nah, pembajakan ini adalah generasi orang-orang yang berpikir bisa dapetin duit cepet dengan cara mudah. Kenapa? Ya karena mereka berpikir kayak, oh ya brandnya udah terkenal, kalau aku bajak orang beli, gampang jualnya, nggak perlu bangun brand, perlu bangun bisnis. Nah, poin di sini saya cuma kayak introspeksi ke diri sendiri sih, gimana kita jangan bajak gitu doang sih. Karena itu saya lebih percaya ke hukum, apapun yang kita lakukan itu bakal balik ke kita. Kalau kita berbuat baik akan balik ke kita, berbuat buruk akan balik ke kita. Tony Robbins kemarin waktu saya ikut acaranya, dia cerita bahwa anak muda zaman sekarang, kalau dulu misalnya kalian bayangin ada toko kaset. Toko kaset itu adalah toko kaset tuh banyak orang kaset itu adalah, kalau dulu musik tuh dipakai kaset terus diputernya di tape gitu, tape. Jadi beli di toko kaset, harganya mungkin let's say 30 atau 40 ribuan. Terus kemudian kalian masuk ke toko kaset atau toko CD deh, toko DVD. Nah, itu lebih sederhana mungkin banyak orang. Di toko CD atau DVD musik atau film. Terus kalian masuk ke sana, kalian nyolong tuh atau ngambil tuh barang di toko itu, pergi dari toko itu. Itu kan maling, nyolong atau ngambil yang namanya DVD atau kaset atau CD tadi dari toko itu. Pencurian, tindakan pidana pencurian, bisa masuk ditangkap polisi, bisa masuk penjara. Tapi sekarang generasi ini kayak ketika kita nonton video film bajakan atau denger lagu dalam tanda kutip bajakan, itu kayak udah jadi yang itu namanya liberation, itu namanya kebebasan jadi hak asasi. Ini kan karya dari Tuhan juga karyanya, sehingga kayak bebas mau di-download dan seterusnya. Jadi ini ada perbedaan shifting, orang-orang yang menganggap bahwa barang KW itu adalah yang ini KW-nya kok, ini KW supernya kok gitu, sehingga menjadi pembenaran mereka untuk melakukan tindak kejahatan itu, melanggar hak cipta atau melanggar dari orang-orang yang memiliki hak untuk dari karyanya tersebut. Dan bahkan ada loh orang-orang yang imposter untuk level lukisan yang harganya jutaan dolar, itu bener-bener di KW-in dan seterusnya. Banyak sekali, industri ini gede banget. Menurut saya ini kita perlu kayak lebih ke diri sendiri dulu aja. Saya tidak menggunakan, bahkan kalau bisa ya tadi film Netflix udah banyak. Misalnya video jangan-jangan di YouTube kita orang juga dapat mungkin dari iklannya, royalti atau musik itu bisa kita gunakan. Software misalnya kayak kita bisa pakai Linux atau bisa pakai MacBook, ya itu banyak software, tapi Linux tuh open source. Atau jangan-jangan di Chrome itu juga ada hampir semuanya, Google Doc-nya, Google Sheet-nya, Google Slide-nya, itu bisa kita gunakan dengan gratis dan itu resmi gratis gitu. Ketika ngomongin buku, kalau maupun e-book juga ada orang-orang yang memang e-book dalam tanda kutip gratis karena udah lebih dari 50 tahun mungkin, atau memang itu license-nya free dan seterusnya. Jadi kita coba cek di sekitar kita, apakah jangan-jangan kita maling teriak maling. Banyak hal yang kita gunakan sebenarnya masih pembajak,
bukan yang original, tapi kita kayak lihat orang sebagai para oh itu koruptor tuh, itu pencuri tuh, padahal sebenarnya kita melakukan juga tapi tidak kita sadari, atau sudah kita lakukan pembenaran bahwa wah Bill Gates udah kaya, nggak apa-apa lah gue bajak gitu. Dia tuh parah kapitalis, masa software aja di jual gitu, padahal kan harusnya udah kaya gitu digratisin aja. Nah itu hal pembenaran mental seperti itu yang sebenarnya bikin nggak tahu karma, nggak tahu apa, biasanya bikin kita makin susah maju karena mental kita masih mental gratisan atau mental nyolong. Jadi introspeksi buat diri sendiri sih. Dulu saya sering juga nonton video bajak-bajak film dari torrent dan seterusnya. Sekarang ya udah geser nonton di bioskop, Netflix atau Disney Plus atau Apple. Jadi kayak pembelajaran buat kita bahwa ada orang-orang yang berkarya di balik semua produk-produk yang kita gunakan itu. Kalau kita menghargai mereka, itu akan balik juga kita menghargai diri sendiri. Dan ketika kita berkarya pun kemungkinan besar karya kita juga akan lebih dihargai karena kita juga menghargai karya orang lain. Thank you.